Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Bisnis Internasional. Untuk hari ini kita akan membahas yang namanya International Monetary System and Financial Forces. Ini lebih kita arahkan untuk membahas sedikit nanti tentang yang namanya foreign exchange. Oke, untuk mengawali tentang International Monetary System, baiknya kita dulu tentang yang namanya brief history-nya atau sedikit sejarah dari terbentuknya International Monetary System. Yang pertama adalah pengertian, yaitu International Monetary System consists of the institutions, agreement, rules, and processes that allow for the payments, currency exchange, and cross-border movement of the capital required for international transaction. Jadi, dalam pengertiannya, monetary internasional atau sistem monetary internasional itu terdiri dari institusi, perjanjian, peraturan, dan proses di mana di dalam tersebut terdapat yang namanya payment, pembayaran, adanya pertukaran currency, dan hingga adanya cross-border movement atau perpindahan cross-border terhadap yang namanya capital atau modal dalam lingkup international transaction atau transaksi internasional. Terus yang kedua adalah we look at the gold standard and the monetary system to support the trade called the Bretton Woods system. Then we review the inherent conflicts in having a national currency, serve as a reserve currency, and look at the evolutions of the monetary systems leading up to floating rate system. Jadi ini adalah sedikit penjelasan di mana brief history atau sejarah dari monetary system itu berawal dari yang namanya gold standard atau standar emas, di mana dahulu kala dalam tahun 1970-an mulai menjadikan emas itu sebagai alat tukar terhadap yang namanya komoditi. Kemudian muncullah Bretton Woods System di mana ada perbedaan pemahaman antara gold standard yang mulai bingung atau mulai tidak menentu ketika dia dilakukan atau ditransaksikan sifatnya cross border. Makanya Bretton Woods System mengatakan bahwa gold standard tidak layak untuk dipakai di mana supply and demand sangat berlaku di situ. Terus kemudian terkait yang namanya Bretton Woods System dan kemudian ada mutunya floating rate system di mana gold standard tadi berubah ke currency berubah bahwa currency itu di setiap negara itu punya nilai yang berbeda-beda. Hal itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah International Monetary History, di mana ini akan sedikit menjelaskan yang namanya beberapa perpindahan sejarah. Yang pertama tentang gold standard, di mana di situ ada namanya a monetary system that define the value of the currency. It's in terms of a fixed amount of the gold was implemented in 1770 until 1939. Jadi ini adalah suatu monetary system yang berupa sebagai nilai dari suatu currency atau nilai dari suatu mata uang yang disesuaikan atau fixed amount-nya itu sesuai dengan emas yang diimplementasikan mulai tahun 1717 hingga 1939. Nah, unfortunately, these disciplines sacrifice a government monetary on the gold standard. Governments could not increase the money supply to part of the recession. Jadi sangat disayangkan bahwa disiplin ini mengorbankan moneter dari pemerintah atau kebijakan moneter pemerintah, di mana gold standard itu ternyata tidak dapat menambah yang namanya money supply untuk mengatasi suatu resesi. Makanya kalau teman-teman tahu tahun 1939 itu adalah momentum di mana kalau teman-teman pernah
membaca dan pernah dengar bahwa di tahun-tahun itu adalah di Amerika sedang mengalami namanya Great Depression. Great Depression di mana krisis finansial multidimensi yang ada di Amerika, sehingga mereka harus melakukan beberapa pendekatan untuk mengatasi suatu krisis tersebut. Kalau namanya Great Depression itu, di situ era di mana keterlibatan pemerintah secara moneter itu sangat besar dan membutuhkan juga kebijakan non moneter seperti kebijakan fiskal untuk mengatasi yang namanya market atau pasar yang sedang depresi pada waktu itu. Kemudian ada namanya the Bretton Woods System, di mana the International Monetary System in place from the 1945 to 1971 with the purpose on the gold and US dollar. Jadi International Monetary System ini mulai diberlakukan tahun 1945 di mana itu setelah Perang Dunia Kedua. Di mana pada saat itu otomatis kalau suatu negara, apalagi Amerika Serikat ya sebagai negara yang dikdaya, itu mereka melakukan yang namanya perang dan dia terlibat dalam perang itu kan cost-nya sangat besar atau biayanya sangat besar. Sehingga mereka juga mengalami sedikit resesi terkait yang namanya monetary system mereka. Bretton Woods itu set up the fixed exchange rates among member of the nation currency with the par based on the gold and the US dollar with the value at $35 per ounce of gold. Jadi mereka menetapkan pada saat itu Bretton Woods itu menetapkan yang namanya fixed exchange rate atau pertukaran nilai yang tetap terhadap yang namanya currency atau kepada nation yang terlibat. Jadi yang menggunakan mata uang dolar pada waktu itu yang harganya itu sama dengan $35 itu sama dengan 1 ons emas. Nah, di situ an interesting paradox associates with the reserve the currency was the first pointed out by economist Robert Trevin. Jadi ada namanya satu interesting paradox yang cukup menarik ya, yang berasosiasi namanya reserve currency. Jadi reserve currency itu kalau teman-teman tahu ini adalah cikal bakal dulunya muncul, dulu sudah ada namanya Federal Reserve, tapi Federal Reserve ini, reserve currency ini adalah lebih mengatur terhadap yang namanya nilai dari si tukar tadi. Jadi the reserve currency the nation is deficits, which is an avoidance. Eventually, it inspires a lack of the confidence in the reserve currency, which leads to the financial crisis. Ternyata Robert Trevin ini membaca bahwa reserve currency itu sangat dibutuhkan. Jadi butuh penetapan-penetapan yang sifatnya itu berlaku untuk semuanya. Maka dari itu, untuk mengendalikan yang namanya lack of confidence atau terkait yang namanya ketidakpercayaan diri terhadap yang namanya currency yang sudah ada, yang bisa menyebabkan financial crisis. Jadi tidak kepercayaan kan otomatis kalau teman-teman tahu nanti akan munculnya namanya inflasi, ada juga akan muncul namanya deflasi di situ. Nah, kemudian muncul di paradigma ketiga atau bagian dari histori yang ketiga, itu adalah the Central Reserve dan National Currency Conflict. Jadi dahulu munculnya namanya Central Reserve di mana semua itu diatur dalam yang namanya IMF, International Monetary Fund. Di situ keep the reserve accounts, the bid a saving accounts with the holding the country can draw on when the needed finance trades or investments to intervene in the currency market. Moreover, the floating exchange rates, determined by the supply and the demand that allow the currency values to float against one another's. Jadi di sini adalah suatu kebijakan di mana ketika kalian masuk dalam stage Central Reserve ini semua diatur dalam. Jadi yang namanya orang itu mau buka saving account dalam currency tertentu, terus penggunaan atau nilai tukar negara dengan negara lain itu semua dalam IMF. Jadi untuk mengatur exchange yang sifatnya meskipun itu adalah floating, masuknya ini kan adalah pintu masuk di mana ada namanya floating exchange rate. Jadi exchange rate itu selalu berubah atau floating dari suatu nilai tukar dari suatu negara itu akan naik turun.
tergantung dari supply and demand dari suatu currency tersebut. Nah, ini adalah sedikit kesimpulan atau gambaran ya teman-teman, di mana di sini adalah ada sistem, ada pros, ada cons. Jadi ada pro, ada counternya, ada yang constraint terhadap itu, yang melawan terhadap itu. Pertama adalah bicara masalah gold. Gold itu dia prosesnya dia simple, dia widely trusted, mandated monetary discipline. Tapi si Bretton Woods fixed gold exchange ini bicara masalah fixed rates, butuhkan namanya fixed rates yang diatur oleh pemerintah. Terus ada namanya good for trade grow. Ini adalah gimana menggunakan yang namanya suatu nilai tukar atau suatu nilai tukar itu harus mempunyai impact yang positif terhadap namanya kenaikan atau peningkatan yang namanya perdagangan. Nah, tapi di sisi lain si mazhab floating ini bicara masalah nggak harusnya fixed rate. Si exchange rate itu nggak harus fix, tapi dia sifatnya fleksibel, free dan manage floats. Jadi dia itu mengatakan pemahaman floating di mana exchange rate itu tergantung supply and demand terhadap kebutuhan currency tersebut. Dan responsive to market forces, ya ini ada hubungannya dengan market forces dan sangat tergantung dari pasarnya. Good for huge volume. Jadi semakin huge volume, semakin tinggi volume, sangat mendorong yang namanya exchange rate itu berlaku lebih baik. Gitu. Terus dari sisi cons-nya, kalau orang gold bicara imempirical with large trades flow, jadi costly to hold. Jadi orang-orang yang bicara masalah pemazhab gold itu membawakan bahwa itu costly to hold, karena ketika kita membawa 1 ounce emas dengan nilai tukarnya $35, itu hal yang mungkin sedikit risky ya, terlalu sedikit beresiko. Nah, itu maka dari itu bicara masalah dari sisi cons-nya yang memang dia counter dari pemahaman gold, memang ada beberapa yang tidak relevan ketika kita menggunakan gold sebagai alat transaksi. Bretton Woods dia bilang let the US to balance the payment deficit. Jadi kembali lagi US itu sebagai regulator dan sebagai patokan nilai tukar. Karena di US dulu sampai sekarang pun USD itu masih menguasai 86% transaksi dunia. Jadi US Amerika itu atau dolar itu memang masih menguasai transaksi seluruh dunia. Meskipun global supply chains di dunia ini sudah bergeser ke arah Cina. Tapi perdagangannya atau mata uang untuk yang diperdagangkan di dalam itu masih menggunakan dolar. Terus dari sisi floating dia bicara cost widely the swinging currency value. Jadi bicara masalah pendekatan floating, ya kalau bicara masalah foreign exchange, masa floating ini dia terlalu menerapkan supply and demand, di mana itu tidak ada kontrol dari pemerintah yang kuat. Nah, jadi makanya sering terjadi namanya swing. Kalau teman-teman sering dengar ada namanya swing trader, yang dimana dia itu suka mengikuti nilai volatility dari suatu currency atau instrumen investasi yang lain. Terus controlling mechanism-nya, gold flow-nya itu adalah price specific flow mechanism. Terus kalau yang Bretton Woods ya ini government adjustment rate against dollar. Jadi dia itu ada adjustment atau penyesuaian yang dari pemerintah untuk menyesuaikan nilai tukar tadi. Constant against gold. Jadi dolar itu mempunyai nilai fix exchange rates ya dengan gold tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Terus di floating ini muncul market force with the some government intervention. Jadi di mana memang market yang menentukan harga menentukan harga ya dari mekanisme supply and demand, tapi pemerintah juga tetap melakukan intervensi meskipun intervensinya mungkin dari sisi yang lain atau sisi fiskalnya yang diperkuat. Nah, di sini adalah why the foreign currency exchange itu occur atau terjadi. Kenapa sih adanya pertukaran mata uang? Yang pertama adalah teman-teman harus tahu karena ada namanya kebutuhan. Karena di suatu negara itu ketika kalian melakukan trade atau melakukan perdagangan di mana suatu negara tersebut tidak berlaku
mata uang kalian, otomatis kalian harus mengkonversikan sesuai dengan mata uang yang ada di negara tersebut atau negara tujuan tersebut. Dalam pertukaran itu ada dua currency yang dilihat. Pertama adalah vehicle currency, yang kedua ada unintervention currency. Kita bicara masalah vehicle currency. Vehicle currency itu adalah a currency that is used for the international trade or investment. For example, the diamond market use the US dollar as a vehicle currency. Jadi dalam namanya international trade atau investasi internasional itu menggunakan yang namanya currency atau mata uang, di mana mata uang itu kalau dalam diamond market masih dikuasai oleh US dollar. Jadi patokannya tetap US. Jadi Indonesia itu kan kalau patokan awal terkait yang namanya Indonesia ini tingkat daya saing currency-nya atau menguat atau melemah itu biasanya Indonesia dibandingkan dengan US dollar. Oke, untuk yang kedua ada namanya intervention currency. This one, ini adalah pengertiannya adalah is one that is used by banks, central banks to intervene in the foreign exchange market. Jadi intervention currency ini lebih menitik beratkan terhadap currency yang memang ada currency tujuan yang memang digunakan oleh yang namanya central bank pada exchange market atau foreign currency exchange market. Ya, terus ini ada namanya exchange rate quotation dan the foreign exchange market ya. Ini adalah beberapa quotations atau beberapa istilah ya yang terdapat dalam foreign exchange rate marketnya. Pertama adalah namanya reciprocal currency. Kalau dalam pasar FX, in FX foreign exchange using the dollar as the base currency, the currency that is quoted as a dollar per unit of the currency instead in a unit a currency per dollar. Jadi reciprocal currency ini adalah suatu patokan ya atau base currency yang biasanya digunakan adalah dolar. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau reciprocal itu kalau teman-teman tahu ya, kalau dalam suatu foreign exchange atau foreign exchange market itu biasanya di depan sendiri. Kalau USD terus biasanya ada tanda per GBP atau pound sterling gitu contohnya, atau USD per RPH atau RPY rupiah, di mana di situ berarti adalah perbandingan resiprokal itu berada di paling depan. Jadi kalau yang belakang itu adalah mata uang interventionnya. Kalau resiprokalnya adalah mata uang base-nya itu ada di depannya. Terus kemudian ada namanya spot rate, the exchange rate between the two currency for delivery within 2 business day. Jadi spot rate itu adalah exchange rate atau nilai tukar yang terjadi pada saat hari pengiriman atau pada saat hari transaksi. Jadi spot rate itu kalau contohnya teman-teman sekarang lagi melakukan perdagangan nih foreign exchange, nah itu teman-teman akan melakukannya di tanggal 20. Berarti teman-teman itu nanti harga yang terjadi atau harga yang muncul itu dinamakan spot rate pada saat tanggal 20 tadi. Terus kemudian ada forward currency market, jadi trading market for the currency contract derivables 30, 60 sampai 90 hingga 180 days in the future. Jadi forward currency market itu teman-teman saya contohkan adalah ketika kalian masuk di pasar-pasar sifatnya derivatif. Derivatif itu pasar-pasar yang memang dia itu diciptakan untuk pasar kontrak. Contohnya kalau teman-teman tahu ketika teman-teman mungkin ditawarin sama seseorang yang dia bekerja di future atau pialang lah ya intinya. Nah, itu biasanya dia itu menetapkan harga market atau nilai tukar itu untuk kontrak-kontrak yang sudah dilakukan. Untuk bisa di assessment atau bisa di likuidasi di hari berikutnya atau sesuai dengan kontrak yang ada di situ. Nah, itu namanya pasar-pasar derivatif. Terus ada forward trade sama halnya. Jadi dia forward trade-nya itu lebih ke arah yang namanya, tadi kalau forward currency market itu adalah marketnya, kalau ini adalah
forward rate-nya. Jadi kira-kira rata-rata nih ke depannya nilai tukarnya itu seperti apa. Dalam perhitungannya tadi ada 30, 60, 90 hingga 180 hari. Terus ada bid price. Bid price ini the highest price by order currently in the market. Jadi bid price ini adalah harga yang tertinggi yang dibid atau yang ditawarkan atau diminta oleh si market tadi. Terus ask price itu the lowest price to sell to order currently in the market. Jadi ask price itu adalah harga yang paling terendah nih, transaksi nilai terendah dari transaksi terhadap mata uang tersebut. Nah, kemudian ada namanya causes of the foreign exchange movement. Jadi kenapa nih ada perubahan atau pergerakan yang namanya foreign exchange rate-nya ya? Disebabkan oleh apa? Nah, yang pertama adalah monetary policy. Jadi government policy that control the amount of the money circulation is grow rate. Jadi monetary policy ini kalau di Indonesia itu dipimpin oleh Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia itu mempunyai kebijakan-kebijakan untuk mengkontrol yang namanya sirkulasi uang dan nilai artinya atau pertumbuhan dari nilai tukar tadi. Jadi tugas utama dari Bank Indonesia adalah mengontrol yang namanya monetary systemnya. Baik itu makanya Bank Indonesia itu harus melakukannya dengan secara sangat-sangat prudent, sangat-sangat hati-hati supaya money circulations itu tidak terjadi bermasalah atau tidak munculnya inflasi dan mungkin di situ tidak muncul permasalahan terhadap yang namanya printing money yang kedepannya mungkin bisa menjadi hyperinflation ketika kita mengeluarkan yang namanya printing money di situ. Terus yang kedua adalah fiscal policy. Fiscal policy, the policy that address the collecting and spending of money by the government. Jadi fiscal policy ini di bawah dari yang namanya badan eksekutif, baik itu presiden dan kementerian keuangan atau menteri keuangan. Kalau sekarang kita itu postur APBN-nya itu anggaran dasar, anggaran belanja Indonesia ini disupport dari sisi tax atau sisi pajak. Jadi ini adalah bagaimana negara ini mengatur yang namanya bagaimana mengkolek, mengumpulkan dana dan men-spending atau intinya mendistribusikan dana tersebut. Gimana caranya? Ini adalah fiscal policy. Yang kedua adalah law of one price, di mana konsep dari efficient market like the products will have like price. Jadi law on one price ini adalah gimana ketetapan efisien market. Jadi market itu kan sifatnya ada efisien ya. Efisien itu artinya supply dan demand itu berlaku sama atau berlaku efisien. Jadi benar-benar market itu membentuk supply and demand tanpa adanya pengaruh-pengaruh yang lain atau tanpa adanya munculnya yang namanya contoh seperti namanya agency teori. Jadi agency teori itu adalah teori di mana suatu informasi itu kan sebenarnya sifatnya asimetrik ya. Asimetrik itu dalam informasi itu setiap orang itu menerima informasi yang berbeda. Nah, ketika ada namanya asymmetric information atau ada namanya agency theory atau biasanya ada namanya orang dalam ya atau informasi-informasi yang sifatnya tidak harus orang umum itu tahu, maka akan muncul namanya inefficient market. Itu sehingga dalam pengertian ini law of one price itu dimaksudkan bahwa keterikatan seseorang itu suka menyukai yang namanya suatu harga tertentu, itu otomatis dia punya patokan yang mungkin akan merubah yang namanya exchange rate dengan tingkat kesukaannya terhadap suatu rate tertentu. Terus arbitrase atau arbitrate ini the process of buying and selling instantaneously to make a profit with no risk. Jadi arbitrase itu adalah suatu tindakan di mana di dalamnya itu adalah proses membeli dan menjual secara instan untuk mendapatkan suatu profit tanpa adanya risiko. Ini yang bisa mempengaruhi juga bahwa sebenarnya kalau kita tahu mekanisme pasar itu pasti ada namanya risiko, tidak ada transaksi atau tidak ada yang namanya return tanpa adanya risiko. Terus ada Fisher effect, itu ada the relationships between the real and nominal interest rates. The real interest rates will be the nominal interest rate minus the expected
rate of inflation. Jadi Fisher ini adalah nama orang ya. Jadi si Fisher ini dia bicara efeknya adalah konsepnya dia itu terkait dengan namanya relationship antara the real and the nominal interest rates. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa kalau kita tahu ada mekanisme ya, mekanisme suatu return itu kan ada namanya expected return, ada yang namanya actual return. Jadi ada yang memang benar-benar terjadi, real, dan memang apa yang kita harapkan. Sama halnya juga rate atau suatu nilai tukar. Itu sudah ada yang kita memang terjadi realnya seperti apa, in the spot rate, tapi ada juga yang memang muncul karena kita berekspektasi. Jadi Fisher effect ini memunculkan bahwa adanya teori-teori perilaku di dalam namanya foreign exchange movement-nya. Terus international Fisher effect ini adalah pengertian adalah konsep the interest rate differential for any currency to a currency that reflected the expected change in their exchange rate. Jadi kalau kita bicara masalah yang namanya international Fisher effect itu melibatkan dua currency yang dimana dia mempunyai nilai pendekatan yang berbeda, sehingga expected rate dan expected change in their exchange rate itu sikapi berbeda karena dua sudut pandang atau dua currency yang mempunyai nilai anggapan yang berbeda-beda. Terus yang terakhir adalah purchasing power parity. Ini the amount the adjustment made to the exchange rate to currency in order to terms the equivalent purchasing power. Jadi purchasing power parity itu adalah kemampuan daya beli, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa kemampuan daya beli terhadap suatu currency itu juga mempengaruhi ketika nilai suatu currency atau exchange rate itu nilainya semakin tinggi. Jadi ketidaktersediaan yang namanya currency itu juga akan berpengaruh terhadap kelangkaan itu muncul karena tadi mungkin power parity-nya lagi tinggi, orang banyak spending, dia menggunakan dolar contohnya, otomatis kelangkaan di dolar, atau dolar di Indonesia itu spending out, dia dikeluarkan keluar atau cash out dari Indonesia, itu akan memunculkan namanya atau perubahan yang namanya exchange rate di dalam tersebut. Nah, exchange rate forecasting itu ada beberapa yang pendekatan. Yang pertama efficient market approach, terus random walk hypothesis, terus ada fundamental approach, ada technical analysis. Jadi kalau bicara masalah yang efficient market approach itu ada assumptions that current market price fully reflect all the available relevant information. Jadi kalau kita bicara masalah efficient market approach itu adalah pendekatan di mana kita melihat nih asumsi kita terhadap market price yang direfleksikan dari informasi-informasi yang kita dapat. Itu tadi. Jadi kalau efficient market approach itu adalah kita memperlakukan suatu market atau suatu pasar itu dengan informasi yang kita terima dengan orang lain terima itu sama. Jadi pendekatan itu bisa digunakan untuk metode forecasting. Terus random walk hypothesis itu ada assumption that unpredictability of the factors suggest that the best predictor for the tomorrow price is the today price. Jadi kita bicara random walk hypothesis. Jadi kita bisa memperkirakan contoh ada berita terkait yang namanya tapering yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap dolar. Berarti itu kan berimbas terhadap nilai tukar nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, itu kita bisa menghipotesiskan nih, kira-kira nih ke depannya atau sekarang dengan harga 14.000, mungkin aja sih nanti harganya malah menjadi 17.000 karena ada cash out atau cash burning yang ada di Indonesia yang dibawa kembali ke Amerika tadi. Nah, itu contohnya, itu adalah random walk hypothesis. Terus ada fundamental approach to the exchange rate prediction based on the econometric models that attempt to capture variables in their correct relationship. Jadi kalau kita bicara fundamental approach itu lebih ke arah fundamentalnya, kita lihat dasarnya dari data-data yang teman-teman collect nih, kira-kira nih trennya arahnya kemana. Nah itu fundamental approach itu bisa digunakan. Fundamental itu bukan bicara tren ya. Kalau tren itu lebih ke random atau technical analysis. Kalau fundamental itu lebih ke arah data empirisnya. Kira-kira nih ke depannya dengan data seperti ini si currency ini akan berbentuk seperti apa, exchange rate-nya seperti apa. Nah, itu dari sisi fundamental. Nah, ini tadi kita bahas yang namanya technical analysis, the approach analysis, the trend. Jadi
analysis data for trend, and then the project is the trend forward. Jadi ini beberapa tren yang bisa kita lihat dari sisi teknikalnya. Kira-kira ada berapa sih perpindahan dari si yang namanya tren yang ada di masing-masing atau dari currency yang muncul tersebut. Jadi mereka bisa memprediksi nih, kira-kira ke depannya ada tren yang seperti apa. Tren-tren itu bisa teman-teman kaitkan dengan analisis teknikal yang berlaku sama juga di instrumen investasi yang lain. Nah, yang lain kemudian adalah financial forces the government can exert. Jadi ini adalah bagaimana sih peranan pemerintah nih untuk mengontrol yang namanya foreign exchange tadi atau mengontrol terkait yang namanya exchange rate tadi. Yang pertama adalah currency exchange control. Dia bisa melakukan yang namanya kontrol terhadap nilai tukar tadi, yaitu bisa menggunakan kebijakan moneter yang intinya untuk mendorong supaya, contoh tadi ya, saya contohkan adalah tapering yang dilakukan oleh Amerika, di mana mereka itu melakukan kebijakan tapering dan Indonesia harus meresponnya nih dari sisi BI-nya. Bagaimana kebijakan moneter untuk mengcounter supaya nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tidak semakin melemah. Mungkin di situ membuat yang namanya investasi-investasi yang ramah terhadap investasi asing atau foreign direct investment untuk mendorong cash in kembali atau mendorong US dollar untuk masuk kembali ke Indonesia. Itu adalah salah satunya. Ada taxation. Jadi di mana taxation ini mengatur di mana kita bisa membuat suatu currency itu untuk bisa movable, bisa bergerak bebas dengan adanya taxation. Semakin tinggi taxation dari suatu negara terhadap nilai tukar atau terhadap transaksi keuangan internasional atau perdagangan internasional, maka akan menyebabkan di mana keengganan dari transaksi yang sifatnya adalah exchange tadi, di mana ketika kita bicara masalah taxation itu kan bicara masalah kemudahan untuk berbisnis, itu termasuk di dalamnya. Terus inflation and interest rates itu juga pasti harus dikendalikan dari sisi inflasi. Gimana caranya pemerintah bisa mengatasi beberapa inflasi yang ada di pemerintahannya atau di negara tersebut. Terus dia juga menetapkan interest rate atau kalau di Indonesia namanya suku bunga Bank Indonesia atau SBI untuk menjadi basis transaksi atau investasi yang ada di Indonesia supaya Indonesia itu juga tetap menarik nih ketika kita punya imbal hasil interest rate yang tinggi. Jadi itu menyebabkan Indonesia itu roda perekonomian terus berputar dengan masuknya juga uang-uang yang sifatnya uang-uang internasional atau uang-uang dengan currency internasional, contohnya dolar. Jadi Indonesia ini sebenarnya kalau kita lihat apakah Indonesia ini dalam tataran baik ya, dengan kebijakan luar negeri kita itu masih tergantung dengan kebijakan-kebijakan yang ada di luar negeri. Contoh di Amerika, ketika mereka melakukan tapering, Indonesia akan mendapatkan imbasnya. Tapi Indonesia juga bersyukur bahwa Indonesia masih mempunyai cadangan devisa yang bisa mengcover yang namanya cash out US dollar tadi. Oke, ini yang terakhir terkait dengan balance of payments. Jadi BOP ini adalah record or country transactions with the rest of the world. So it's actually track the flow of the capitals in out of the country. BOP data are of interest to international business people for several reasons. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan perdagangan internasional, teman-teman juga harus bisa melihat balance of payment-nya dari negara satu dengan negara yang lain. Teman-teman bisa lihat dari Kementerian Perdagangan ya. Di situ ada namanya balance of trade. Terus kalau mau lihat balance of payment-nya juga ada di beberapa kementerian atau teman-teman bisa lihat dari informasi dari WTO atau World Trade Organization. Jadi teman-teman akan mendapatkan nih kira-kira current account-nya di Indonesia dengan Cina itu seperti apa. Dari good-nya, dari service account, dari unilateral transfer itu seperti apa. Terus capital account-nya bentuknya kayak gimana sih? Apakah bagaimana bunyi-bunyi terkaitnya direct investment, portfolio investment, terus short-term capital flow itu bisa dilihat teman-teman di laporannya, reportnya itu bersifat jurnal. Jadi sama seperti kalau teman-teman di jurnal umum ya ada namanya ada sisi
debit dan ada sisi kredit. Nah, teman-teman bisa melihat nih balance-nya seperti apa. Terus official reserve account ini juga penting ketika kalian bicara bahwa gold itu adalah import and export, foreign exchange-nya seperti apa, liabilities dari to foreign central bank-nya seperti apa. Jadi itu juga menyangkut yang namanya berapa sehat sih pembayaran yang ada di suatu negara tersebut terhadap transaksi dengan negara yang lain. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekian presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.